Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Abu Habibi Usman. Di channel ini adalah channel yang berisikan tentang aktivitas saya sebagai IT support. Lalu ada unboxing barang belanjaan kantor, titipan punya orang, teman-teman, dan punya pribadi. Lalu ada tutorial IT, dan yang terakhir yaitu motovlog, berbagi cerita. Nah, di sini bisa saya bagikan cerita tentang pengalaman pribadi saya atau pengalaman sebagai IT support. Oke teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam kondisi sehat walafiat, baik jasmani dan rohani. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah mampir di video saya dan yang telah subscribe channel ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan urusannya dan melancarkan rezeki teman-teman hari ini. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya motovlognya berbagi cerita di sore hari, yaitu saat saya akan kembali ke rumah. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan berbagi ceritanya, kita sebaiknya berdoa dulu untuk keselamatan kita sampai ke tujuan. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, kemarin saya sudah berbagi cerita dengan tema jangan menjadi penonton saja, jadilah pemain di YouTube. Nah, di sini saya tekankan lagi ya teman-teman, pemain di YouTube ini itu kita sebagai yang punya channel atau yang teman-teman lebih familiar dengan YouTuber. Oke, pada sore hari ini saya akan berbagi cerita dengan tema masih nggak jauh-jauh berbeda dengan tema sebelumnya, yaitu masih tentang YouTuber. Yaitu kalau teman-teman mau mendapatkan penghasilan, buatlah channel YouTube. Tema ini saya share sengaja di berbagi cerita karena biar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari penghasilan primer teman-teman di dunia nyata. Karena kalau kita sudah membuat channel YouTube itu insya Allah jika teman-teman emang rezekinya ada di situ juga, teman-teman pasti akan mendapatkan penghasilan tambahan yang menurut teman-teman itu sangat bisa membantu ya perekonomian di keluarga. Ya contohnya saya aja ya teman-teman, walaupun saya aktivitasnya sebagai IT support, saya juga buat channel sendiri untuk men-share aktivitas saya sebagai IT support dan tutorial IT, lalu motovlog berbagi cerita ini. Awalnya saya itu upload video di YouTube itu tahun 2019. Nah ini emang nggak sengaja ya teman-teman. Jadi waktu itu saya punya usaha sampingan, yaitu referensi aplikasi website untuk teman-teman mahasiswa yang mau tugas akhir. Jadi saya waktu itu punya banyak seperti source code ya untuk aplikasi, jadinya saya buatkan tutorialnya, lalu saya alihkan jika teman-teman yang nonton itu sudah tertarik dan akan memilikinya atau pengen punya source code-nya, jadi bisa saya sarankan, saya linkkan ke Tokopedia saya. Jadi awalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi awalnya memang saya ada 20 video tutorial IT source code untuk aplikasi tugas akhir mahasiswa. Jadi saya sharekan di YouTube. Nah, tahun 2019 dan itu saya lihat lah banyak yang nonton ternyata dan banyak yang mencari. Oleh karena itu saya coba lagi upload video tentang tutorial IT seperti Mikrotik, lalu saya seperti Microsoft Office, jadi yang dasar-dasar lah teman-teman. Jadi memang video saya waktu dulu itu masih merekam layar ya, jadi belum ada seperti unboxing, lalu belum ada seperti tutorial yang kelihatan muka, lalu belum ada motovlog juga. Jadi masih pure
rekam layar di laptop atau di PC. Nah, waktu terus berjalan, tahun 2020 itu penontonnya sudah mulai ada ya, mulai kelihatan. Jadi waktu itu tahun 2020 itu udah masa-masa COVID ya, pengen masa-masa COVID ya, dan itu lagi banyak-banyaknya trading ya teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu lah, trading itu ada yang trading kripto, ada yang trading saham, ada yang trading forex dan lain-lain. Nah, itu kebetulan saya main yang trading, bukan trading sih, saya mainnya yang mining kripto. Jadi saya itu buat tutorial lagi tentang mining kripto, dan saya buat tutorial cara mining kripto di PC atau di STB. Jadi saya buat tutorial seperti itu banyak, dan alhamdulillahnya banyak lagi penonton yang mencari video-video tutorial tersebut. Oleh karena itu tahun 2020 alhamdulillahnya saya sudah mencapai 1000 subscriber atau lebih ya, 1000 subscriber lebih dan 4000 jam tayang. Jadi teman-teman, jika teman-teman mau mendapatkan penghasilan tambahan di YouTube, itu syaratnya buat channel, lalu subscribe-nya ada 1000, lalu jam tayangnya itu harus 4000 jam tayang. Nah, itu syarat utama ya teman-teman. Lalu setelah itu saya daftar untuk monet. Alhamdulillahnya saat itu juga, atau selang beberapa jam, alhamdulillah keterima ya. Saat itu memang belum terlalu ketat ya untuk pendaftaran di monetisasi di YouTube. Jadinya alhamdulillah saya dapat. Dan itu pendapatan pertama saya itu penghasilan pertama itu bulan apa ya, pokoknya buat tahun 2020 itu penghasilannya sekitar 300.000 ya teman-teman. Nah, itu 300.000 itu belum bisa di withdraw ya, karena withdraw minimum dari YouTube itu 1,3. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, itu bisa teman-teman buat channel YouTube, dan itu terserah teman-teman. Buat saran saya itu buat channel yang sesuai dengan hobi teman-teman. Seperti saya, hobinya emang di basicnya, di background saya itu IT support. Jadi ya nggak jauh-jauh berbeda lah dari kegiatan IT support, lalu kegiatan bikin tutorial. Nah, itu emang basic-basic saya lah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat channel YouTube, pastikan passion dan hobi teman-teman apa. Misalkan tentang motovlog, karena sering suka motor ya, suka motor, lalu teman-teman sering jalan-jalan, nah itu bisa pakai vlog pribadi. Lalu misalkan teman-teman suka memasak, nah itu bisa jadi bahan untuk bikin video, karena dengan hobi kita itu bisa kita buat, kalau buat video itu akan senang, lalu kita akan buat terus menerus. Jadi misalkan teman-teman itu udah suka, pasti itu akan menjaga channel itu akan semakin berkembang. Nah, kalau misalkan teman-teman memaksakan mau buat channel YouTube-nya yang alur cerita film misalkan, tapi teman-teman nggak bisa nulis, nggak bisa bikin kata-kata, nah itu akan kesulitan ya teman-teman, akan sulit sekali untuk mengupload video. Walaupun teman-teman itu jago video ya, tapi kalau misalkan teman-teman itu nggak bisa nulis kata-kata atau naskah atau menceritakan ulang, itu nggak bakal bisa ya teman-teman. Kecuali teman-teman itu ada tim ya, kecuali ya kalau ada tim ya nggak masalah ya. Tapi kalau sendirian, bekerja sendirian, saya sarankan jangan memaksakan, karena kalau udah memaksakan pasti channelnya nanti akan terbengkalai. Nah, kalau udah terbengkalai maka nggak ada penonton, nggak ada view, terus ada view akan sepi dan akan tidak terlihat di YouTube lagi. Jadi keyword yang teman-teman sudah buat itu nggak akan muncul lagi di halaman beranda atau di pencarian di YouTube, akan di bawah video teman-teman. Lalu usahakan buat channel YouTube itu namanya sesuai dengan hobi teman-teman. Misalkan hobi masak ya, nggak jauh-jauh beda lah dengan
hobi sama masak, ada tambah-tambahan masak, cooking, dapur, dan lain-lain lah. Lalu bisa juga channelnya itu dengan nama teman-teman, misalkan cek saya Arif Usman, lalu misalkan Habibie Usman, lalu tentang Iwan Setiawan. Nah, semua yang kalau misalkan mau channelnya nama ya boleh saja, nanti tinggal sesuaikan temanya. Kalau misalkan tema saya mau motovlog pakai nama teman ya nggak masalah juga, jadi sesuaikan sama brand teman-teman, karena kalau sudah menamakan channel YouTube itu sudah ada nama brandnya teman-teman. Nah, kalau saya channelnya Abu Habibie Usman karena anak-anak saya itu namanya belakangnya tuh Habibie Usman, jadi saya tambahkan Abu saja. Jadi ayahnya Habibie Usman, jadi ada ayahnya dari anak-anak saya, seperti itu teman-teman. Lalu kalau teman-teman sudah membuat channel YouTube, nanti tinggal teman-teman mengupload video atau membuat video itu sesuai dengan hobi teman-teman. Ingat ya, ini saya tekankan, buatlah video sesuai dengan hobi, passion, dan kesenangan teman-teman. Karena dengan kesenangan kita akan menjaga channel kita itu agar tetap eksis di YouTube. Nah, kalau misalkan teman-teman buat video nggak sesuai dengan hobi teman-teman, keinginan teman-teman, saya jamin pasti teman-teman akan malas untuk upload video, membuat video, dan menjaga YouTube teman-teman. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena biasanya manusia pasti akan mengikuti orang lain, tapi kalau udah nggak ada semangatnya pasti akan males dan akan terbengkalai. Nah, itu dia teman-teman yang biasanya dihadapi sama youtuber yang masih pemula, jadi masih ya males-males, lalu pengennya dapat duit tapi males. Nah, itu dia, itu kendala-kendala dari youtuber pemula. Tapi kalau teman-teman sudah seneng, sudah memang hobi teman-teman, pasti saya jamin pasti teman-teman akan menjaga channel teman-teman itu tetap eksis di YouTube. Seperti itu teman-teman ceritanya. Oke, kayaknya seperti ini dulu aja sharing tentang berbagai cerita dengan tema mau penghasilan tambahan, buatlah channel YouTube. Nanti video selanjutnya akan saya berikan tips-tips untuk mengupload video yang lebih baik agar teman-teman itu tetap eksis di YouTube. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Nanti kita lanjut lagi video di berbagai cerita. Jika ada kata-kata yang membuat teman-teman tersinggung, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.